Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Bina Bangsa pada mata kuliah Hukum Lingkungan dengan dosen pengampu Muhammad Hifni. Kami dari kelompok 5. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Saya Satrio Yuda Pratama RK dengan NIM 1202400000133. Saya Muhammad Dafa Rohis dengan NIM 12012400213. Saya Anggun Mariati dengan NIM 12024000075. Saya Naisa Sadia dengan NIM 120040094. Your new messiah, 'cause your theories catch fire. Ooh, ah, ooh, ooh, ah, ooh, ah, ooh, ah. Ooh, ah, ooh, ooh, ah. Here it is, our final night alive. And as the earth burns to the ground, oh girl, it's you that I with. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis mengenai dampak lingkungan. Pengertiannya itu, pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup seyogyanya menjadi acuan bagi kegiatan berbagai sektor pembangunan agar terciptanya keseimbangan dan kelestarian fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sehingga berkelanjutannya pembangunan tetap terjamin. Pembangunan sumber daya alam menjadi acuan bagi kegiatan berbagai sektor pembangunan agar terciptanya keseimbangan dan kelestarian fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sehingga berkelanjutan pembangunan tetap terjamin. Pola pemanfaatan sumber daya alam seharusnya dapat memberikan akses kepada segenap masyarakat dan golongan tertentu. Dengan demikian, pola pemanfaatan sumber daya alam harus memberi kesempatan dan peran serta aktif masyarakat serta pemikiran dampak-dampak yang timbul akibat pemanfaatan sumber daya alam tersebut. Yang kedua itu ada konsep AMDAL. Konsep AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan, secara formal berasal dari Amerika Serikat dalam National Environmental Policy Act (NEPA) tahun 1969. Dalam NEPA, AMDAL dimaksud sebagai alat untuk tindakan preventatif terhadap kerusakan lingkungan dan gangguan kesehatan yang mungkin timbul oleh aktivitas manusia, pembangunan ekonomi dan industri. Selain peraturan pemerintah yang telah disebutkan, konsep AMDAL di Indonesia tersurat dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 23 tahun 1997 tentang pokok-pokok pengelolaan lingkungan hidup. Dari definisi secara akademis ini kemudian dirumuskan definisi hukum dalam perundang-undangan, antara lain yang pertama menurut Peraturan Pemerintahan Nomor 29 Tahun 1986 Pasal 1 Ayat 1 tentang pelaksanaan Pasal 16 Undang-Undang Lingkungan Hidup Tahun 1982 merumuskan sebagai berikut. Analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL adalah hasil studi mengenai dampak suatu kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan epistemiju dalam Silahi 1995 atau 23. Yang kedua, menurut Peraturan Pemerintahan Nomor 51 Tahun 1993 yang menyatakan sebagai berikut. Analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL adalah hasil studi mengenai dampak pentingnya suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan Vandeli 1995 atau 34. Keuntungan AMDAL adalah terdapat beberapa pihak yang dapat merasakan keuntungan dengan adanya AMDAL, antara lain yang ke-1, keuntungan bagi pemerintahan. Beberapa keuntungan bagi pemerintah dengan adanya AMDAL antara lain yang A, untuk mencegah agar potensi sumber daya alam yang dikelola tersebut tidak rusak. Yang B, mencegah rusaknya sumber daya alam lain yang berada di luar lokasi proyek. Yang ke-C, menghindari perusakan lingkungan hidup seperti timbulnya pencemaran air. Yang D, menghindarkan pertentangan atau konflik yang timbulnya khusus dengan masyarakat dan proyek-proyek lain.
E. Sesuai dengan rencana pembangunan daerah. Yang F. Menjamin manfaat yang jelas bagi masyarakat. G. Sebagai alat pengambilan keputusan pemerintah. Baik, yang kedua ada keuntungan bagi pemilik proyek. Keuntungan yang diutarakan di sini sering kurang dipercaya oleh pemilik proyek yang menganggap AMDAL hanya sebagai beban biaya bagi proyek. Beberapa keuntungan tersebut antara lain keuntungan melindungi proyek dari tuduhan melanggar undang-undang atau peraturan yang berlaku. Yang kedua itu ada untuk melindungi proyek dari tuduhan pelanggaran atau suatu dampak negatif yang sebenarnya tidak dilakukan. Yang ketiga, untuk melihat masalah-masalah lingkungan yang akan dihadapi di masa yang akan datang. Yang keempat, mempersiapkan cara-cara pemecahan masalah yang akan dihadapi di masa yang akan datang. Yang kelima, sebagai sumber informasi lingkungan di sekitar lokasi proyek secara kuantitatif termasuk informasi sosial, ekonomi, dan sosial budaya. Yang keenam, sebagai bahan untuk analisis pengelolaan dan sasaran proyek. Yang ketujuh, sebagai bahan penguji secara komprehensif dari perencanaan proyeknya untuk dapat menemukan kalau ada kelemahan dan kekurangan untuk segera dipersiapkan penyempurnaannya. Yang kedelapan, untuk menemukan keadaan lingkungan yang membahayakan proyek tersebut. 3. Keuntungan bagi pemilik modal untuk membangun suatu proyek. Biasanya modal dipinjam dari pihak perbankan, baik bank nasional atau bank internasional. Yang ketiga, keuntungan bagi pemilik modal. Untuk membangun suatu proyek, biasanya modal dipinjam dari pihak perbankan, baik bank nasional atau bank internasional. Berikut ini diuraikan keuntungan AMDAL untuk pemilik modal. Antara lain yaitu untuk dapat menjamin bahwa modal yang dipinjamkan pada proyek dapat mencapai tujuan. Yang kedua, untuk dapat menjamin bahwa modal yang dipinjamkan dapat dibayar kembali oleh proyek. Yang ketiga, menentukan prioritas peminjaman sesuai dengan misinya. Yang keempat, pengaturan modal dan promosi dari berbagai sumber modal. Yang kelima, menghindari duplikasi dari proyek-proyek lain. Yang keempat, itu ada keuntungan bagi masyarakat. Beberapa keuntungan dari AMDAL untuk masyarakat antara lain dapat mengetahui rencana pembangunan di daerahnya. Yang kedua, mengetahui perubahan lingkungan di masa sesudah proyek dibangun. Yang ketiga, turut serta di dalam pembangunan daerah sejak dari awal, khususnya di dalam memberikan masukan informasi-informasi. Yang kelima, peranan hal ihwal mengenai proyek jelas akan ikut menghindarkan timbulnya kesalahpahaman. Yang kelima, mengetahui hak dan kewajibannya di dalam hubungan dengan proyek. Materi yang kelima yaitu keuntungan lainnya. Keuntungan lainnya umumnya dinikmati oleh ilmuwan dan peneliti. Di antaranya adalah keuntungan di dalam analisis, kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Keuntungan dalam penelitian, keuntungan di dalam meningkatkan keterampilan di dalam penelitian dan meningkatkan pengetahuan. Yang terakhir, tumbuhnya konsultan AMDAL swasta yang baik. Langkah-langkah pelaksanaan AMDAL. Untuk melaksanakan AMDAL, terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan. Antara lain, 1. Langkah dasar atau basic. 2. Langkah rona, lingkungan atau description of environmental setting. 3. Langkah pendugaan dampak atau impact assessment. 4. Langkah seleksi usulan aktivitas proyek atau selection of proposed action. 5. Langkah penyusunan laporan AMDAL preparative of environmental impact statement. Selanjutnya, dampak dalam AMDAL terkait dengan AMDAL. Dampak adalah pengaruh aktivitas manusia dalam pembangunan terhadap kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat. Di lain pihak, kondisi lingkungan di Indonesia mengganggu kesejahteraan rakyat karena kurangnya pembangunan. Seperti 1. Sanitasi lingkungan jelek yang akan menyebabkan penyakit berbasis lingkungan. 2. Transmigrasi gagal karena
terserang malaria. 3. Hujan yang akan menyebabkan banjir. Namun jika kemarau akan menyebabkan kekeringan. Jika pembangunan dihubungkan dengan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat, maka terdapat beberapa hal yang diharapkan. Antara lain 1. Melindungi kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat. 2. Menyelamatkan pembangunan. Dampak adalah perubahan yang terjadi sebagai akibat suatu aktivitas alamiah ataupun buatan manusia. Dampak berupa kimia, fisika, biologik, sosiokbud atau kesehatan lingkungan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan Terima kasih. Thank you, everyone. Thank you, Elmore. Go!